Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Dalam perjalanan ini akan membacakan ayat Al-Quranul Karim surat Ali Imran ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya, siapa saja yang memilih agama di dunia ini selain dari Islam, agama itu tidak akan diterima oleh Allah di akhirat kelak, dan mereka akan datang menghadap Allah dalam keadaan rugi. Jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, terutama mahasiswa saya Persada Bunda Pekanbaru, judul dari kajian ini adalah kerangka berpikir keagamaan. Jadi kerangka berpikir keagamaan itu, seluruh agama kerangka pikirnya ada dua. Yang pertama, akal. Yang kedua, iman. Boleh dikatakan yang pertama pakai otak, yang kedua pakai hati, ada lagi yang ketiga pakai fitrah atau naluri manusia. Jadi kerangka berpikir keagamaan itu ada tiga sebetulnya. Yang pertama akal atau otak, yang kedua hati atau iman, yang ketiga fitrah atau naluri. Nah, inilah kerangka berpikir keagamaan. Kalau kerangka berpikir ateis cuma satu. Apa dia? Akal. Akal semata-mata. Dia buang naluri, dia buang iman. Kalau kerangka pikir liberal, dia hanya memakai akal, memakai naluri. Akal, naluri kalau liberal dia pakai, tapi dia tidak pakai iman. Iman tidak dia pakai. Kalau kerangka berpikir idealisme, mengatakan alam semesta ini terjadi secara tiba-tiba, alam ini tercipta secara kebetulan. Nah, itu aliran idealisme yang pernah diamalkan oleh orang-orang Yunani, disebarkan di negara barat. Alam ini terjadi secara kebetulan. Nah, dia hanya memakai naluri saja, tidak memakai iman, tidak memakai akal. Jadi idealisme. Kemudian kerangka berpikir materialisme, serba benda, dia hanya memakai akal. Akal ditambah dengan experience, pengalaman. Nah, hanya itu yang dipakai. Yang lainnya tidak dipakai. Nah, dalam belajar agama, kerangkanya, dasarnya dipakai itu, pertama adalah akal, yang kedua iman, yang ketiga naluri atau fitrah manusia. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian serta mahasiswa Persada Bunda yang di jalan di Ponegoro, kerangka berpikir keagamaan itu tidak bisa dipisahkan antara akal, iman, dan naluri, insting atau fitrah manusia. Fitrah beragama itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena manusia memang sejak lahir dia membutuhkan perlindungan. Ada yang berlindungnya itu kepada benda-benda yang dia kagumi. Dari situ awalnya agama itu. Ada yang dia kagum kepada batu-batu, dia sembah batu-batu, itu secara naluri, secara fitrah memang dia memerlukan. Makanya di dalam hadis Nabi dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan punya naluri. Sebetulnya tidak begitu pas naluri itu dengan fitrah, tapi sedikit bisalah untuk memudahkan pemahaman.
Jadi setiap manusia lahir itu sudah ada nalurinya. Naluri untuk berlindung kepada Tuhan. Nah, maka orang tuanya lah yang akan mempengaruhinya. Nah, jadi nalurinya itu dipengaruhi oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya Yahudi, nah akan disalurkan nalurinya itu secara Yahudi. Kalau orang tuanya Nasrani, akan disalurkan nalurinya secara Nasrani. Kalau dia di dalam hutan, tidak ada apa-apa yang dia perlihat, ya lingkungannya itulah. Lingkungan hutan, mungkin bertemu serigala, beruang, gajah. Lingkungannya itu mempengaruhinya dan dia mohon perlindungan kepada lingkungannya itu yang besar yang dianggapnya lebih kuat. Nah, au yumajjisanihi, atau orang tuanya itu majusi, penyembah api, ya itu pula lah dia perlindungan. Nah, kalau orang tuanya itu mengarahkan kepada yang murni, yang hanif, itulah yang disebutkan fitrah muslim. Sehingga disebutlah Islam itu disebut dengan agama fitrah, agama alami naluri setiap manusia. Jadi disebut setiap manusia lahir itu sudah ada kecenderungan beragama. Cuma beragama ini akan dipenuhinya dengan beberapa macam sesuai dengan lingkungannya. Maka Islam mengajarkan menggunakan akal, menggunakan iman, dan menggunakan naluri itu untuk memahami agama. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, naluri menginginkan menggali agama itu adalah suatu hal yang sangat mendasar. Itu yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia masih kecil, dia melihat rembulan di malam hari. Ternyata di pagi hari dia tenggelam. Apa katanya? Oh, bisakah aku bertuhan kepada rembulan? Ternyata tidak bisa. Rembulan itu tenggelam. Dan kemudian dia lihat di siang hari ada matahari. Matahari kemudian tenggelam juga di sore hari. Wah, ini bukan Tuhan. Kemudian apalagi yang dia lihat? Dia lihat di malam hari ada bintang-bintang yang begitu banyak. Mungkin inilah penguasa alam ini, pencipta bintang-bintang yang banyak. Tetapi dia lihat di pagi hari, bintang-bintang itu juga lenyap setelah timbulnya matahari. Nah, ini awal dari mula berpikir seorang remaja yang bernama Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, manusia modern juga begitu. Karena itu perlu mendapatkan tuntunan. Jadi mencari Tuhan itu sudah merupakan naluri manusia. Sehingga ada dua hal. Para ahli ilmu perbandingan agama menyatakan dua hal. Yang pertama, agama samawi karena dapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, pentaraan nabi-nabi. Yang kedua, agama budaya, itu melalui para filosof. Para filosof ini melalui pikirannya merenung dengan pemikiran induktif. Dari yang kecil-kecil dilihat satu persatu, lalu diambillah kesimpulan secara induktif. Wah, ini barangkali Tuhan yang berkuasa itu. Nah, itu para filosof. Kalau nabi-nabi yang membawanya mengajarkan melalui kitab suci, langsung secara deduktif dari umum ke khusus. Nah, langsung diturunkan oleh nabi-nabi dan dia pikirkan. Yang dipentingkan adalah akal dan iman. Agama tidak mempunyai arti apa-apa. Iman tidak ada arti apa-apa bagi orang yang tidak berakal. Lebih lagi bagi orang yang tidak menggunakan nalurinya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kerangka berpikir inilah yang berkembang sampai hari ini dengan bermacam-macam bentuknya. Jadi ada agama pencarian melalui filsafat,
ada agama melalui diberikan oleh Allah melalui nabi-nabi, dan ada orang yang tidak tersentuh oleh ajaran nabi-nabi ini karena nabi-nabi tidak sampai ke sana. Orang itu mungkin atau nabinya sudah meninggal, ajarannya belum tersampai, jadi itu disebut dengan agama fitrah. Fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini masjid Baitul Amal. Baitul Amal. Bismillah. Nah, ini barangkali masjid Baitul Amal. Iya, terdengar suaranya. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia, bertugas hari ini di Masjid Baitul Amal. Mudah-mudahan tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sampai ke tempat ini, mudah-mudahan di sini bisa berteduh. Ya, sebenarnya khutbah di masjid ini. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara sekalian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم